Don, tek nanya ya. Lamun menurut ente dina kegiatan outdoor pentingan mana sih antara skill jeung jaga alam? Ya jaga alam. Nah, jaga alam. Mana? Menurut Anda sih dunia ini masih eksis karena masih banyak orang anu sadar, memiliki kesadaran. Bukan karena banyak orang anu pintar, bukan. Tapi masih banyak orang yang memiliki kesadaran karena dunia ini masih eksis. Mungkin kalau misalkan lebih banyak orang pintar daripada orang sadar, ya dunia ini diambang hancur, pikiran mungkin. Tapi kan namun misalnya terboga skill rada ribet oge, misalnya ada kegiatan camp pas skill, ada baskrep atau naik gunung, trekking. Soalnya banyak pemain-pemain baru teh malah rumahnya malah berbondong-bondong, wah si itu pakai gear, iya si itu pakai gear itu, pakai merek anu, aing kudu make. Oh si itu mah carana pas kieu, aing kudu nurutan. Terus lo bating judge gitu dina grup Facebook, tidak loba lah dina komen itu. Gawal sok ya teh mereka teh berpikir teh baskrep tuh gini loh, survival tuh gini loh, nggak gitu, nggak gini. Tapi lamun menurut orang nggak banyak gitu berkampanye yuk kita jaga alam, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kadang-kadang kan kebanyakan teh yuk jangan buang sampah sembarangan, kita jaga alam, kita jaga gunung biar bersih, biar bla 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 bla. Tapi pada akhirnya kan punya sorangan lah, gunung kadang akhirnya kan kos pasar, sampah di mana-mana. Menurut ente kumaha teh? Namun skill masih manusia itu kan akan beradaptasi dengan keadaan sekitarnya. Analoginya ketika orang kaya tiba-tiba miskin, ya dia akan menyesuaikan pola hidup ketika kaya dengan pola hidup ketika miskin, pasti menyesuaikan. Menyesuaikan anggaran, terus menyesuaikan cara hidup orang. Ya gitu, oke. Ketika orang misalkan ya orang-orang ketika terbiasa memang hidup di alam, ya pasti membiasakan diri dengan kehidupan. Cuma aneh kan hanya penikmat lah gitu. Hanya penikmat. Ya caranya supaya bisa terus dinikmati di alam tuh. Itu intinya teh baskrep teh naon? Menurut ente gitu. Ya kan semua orang punya versi masing-masing. Iya. Itu agak lebar itu. Ada masih tinggal pernah nonton God Must Be Crazy tuh? Menurut Anda mah eta? Pernah tapi ente nonton. Ente pual gitu. Ente apa? Menurut Anda mah eta si God Must Be Crazy si Jigsaw tak namanya tuh? Anu galing. Eta real bassman eta. Tapi kan kadang-kadang sok aya lo kieu. Lamun dina ieu kitu nya dina sosmed. Bang, mau belajar dong caranya baskrep. Mau belajar dong caranya cara baskrep tuh kayak gimana, ngapain aja. Terus harus bawa apa aja. Apa bawa tenda atau bawa playseat, bla 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 bla. Anjing pan baskrep teh eueuh akademisna. Masyarakat ayeuna teh masyarakat penggiat outdoor gitu nya. Beranggapan teh bahwa baskrep tuh
adalah salah satu fokus jadi aya pendidikan akademisna ilmu gitu. Nah, ari ilmu sih wajar gitu. Cuma memang aya unsurna lah cuma gitu. Maksudnya mungkin jadi kos aya pendidikan bakuna gitu nya. Nah, jadi baskrep tuh harus kayak gini. Baskrep tuh harus kayak gini, harus bla 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 bla. Terus kan sering oge teh lamun misalnya di mana? Di video-video lah, di komen-komenan video. Lu ngapain ke hutan, pasang playset, masak, tidur, terus pulang lagi? Itu mah bukan baskrep, itu pindah tidur. Anjing. Sarua wae atuh eta oge. Ayeuna camper, ya memang pindah tidur, memang pindah masak, pindah dapur. Nah, eta kan memang intinya seperti itu. Pindah apa? Lamun menurut orang sih nya, orang-orang nu kos gitu kumahanya terlalu munafik gitu. Terlalu munafik, jadi nganggap bahwa baskrep itu harus seperti ini, harus seperti dia. Dia tuh siapa? Harus seperti gitu. Dia yang komen gitu. Padahal dia bukan apa-apa. Dia bukan siapa-siapa, masih mending gue yang udah jadi siapa-siapa. Tapi sebagian orang, sebagian kelompok, mereka menganggap tidak akan ada lagi teknologi gitu. Mereka mempersiapkan ketika tidak ada lagi teknologi, berarti kita akan kembali kepada zaman sebelum teknologi ayah gitu. Jadi manehna mereka itu mempersiapkan untuk eta gitu, untuk bisa survive ketika teknologi tidak ada, kita bisa survive. Makanya banyak kelompok orang anu mempelajari itu gitu, mempelajari bertahan hidup di alam, memanfaatkan alam gitu. Masih nah, berarti kan itu berhubungan dengan basket kan. Ketika alat seadanya dengan alat primitive skill gitu mereka mainnya bisa bertahan hidup tanpa teknologi. Sebagian kelompok menganggap itu, mainnya menganggap akan ada masanya ketika teknologi tidak akan lagi bisa digunakan gitu. Jadi kelompok kita ya mungkin sebagian orang deh beda-beda sih, kadang hanya style doang, kayaknya sih sekedar penikmat doang. Yang enggak saya niis lah, nikmati kayak gitu. Yang penting mah kurang tuh ngaruksak, ya sesimpel itu lah. Terus aja gitu ya. Lamun ana sih kurang setujunya kayak orang-orang anu sok-sokan jadi hakim lah anu tadi gua anu diomongkeun gitu. Ya bahwa baskrep harus kayak gini, cara mendaki itu harus kayak gini, harus ini. Kalau misalnya nggak kayak gitu, oh lu bukan basman, oh lu bukan ini, oh lu cuman pindah masak, sekalian aja lu bawa Indomaret ke hutan gitu. Jadi terkesan itu terlalu senioritas. Iya, cuma kan ya kan manusia itu kan butuh penyesuaian. Ketika ayeuna orang terbiasa hidup dengan teknologi, terus orang tiba-tiba hidup tanpa teknologi, nyata luas banget. Itu akan ngagejlug lah gitu. Ya, orang biasa taruhlah dari hal yang terkecil ketika masak gitu. Biasa orang pakai kompor gas, terus akhirnya di hutan, masa orang pakai kompor gas kan geuleuh cenah. Tapi kan manusia itu kan tetap butuh proses untuk itu gitu. Mau bisa langsung gitu. Menurut sih gitu. Nah, cara hari tadi aya tah nu ngebandingkeun gitu nya, ngabandingkeun isi konten-konten di konten orang gitu nya. Jeung konten batur gitu. Anu pakai judul baskrep tapi dia pakai kompor gitu ya. Ya lamun menurut ana sih itu sah-sah aja. Itu kan dia namanya mere judul baskrep tapi kan di DJ pada enak pasti aya gitu isian isi konten anu mengandung baskrep. Nah ibaratkan misalnya
ya manena bikin sendok, bikin garpu, kupsa, bla 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 lah gitu. Cuman kok pada saat si kompor in frame langsung das, wah itu bukan baskrep lu. Kalau baskrep nggak pakai kompor. Terus baskrep kos kumaha? Emang siap geus SIG lulus jurusan baskrep gitu. Banteu meureun. Jadi kumahanya kadang-kadang sok ngararaco gitu pemikiran ya lama anak sih, lama anak pribadi sih nya hayang baskrep gitu berangkat gitunya ke Kaleuweung ya paling gini deket-deket lah, hanya sekedar naon ya melepas penat tuh, happy aja gitu, maksudnya teh ya biar fresh gitu, menghadapi kehidupan yang semakin pahit. Jadi supaya lebih siap gitu, tanpa harus merusak dan nyampah gitu. Nah, kalau masalah sampah sih kumanya memang itu mah memang menurut Anda memang berat ajang disosialkan gitu. Walaupun walaupun masing-masing individu tahu gitu. Lamun manehna nyampah di leuweung eta leuweung lamun jelema sejenis kos maranehna datang ka leuweung yang kita bakalan mau enak, tapi kekeh we aya cara tadi ente ngadurukan sampah satu empuk padahal can buka tenda. Jadi kalau masalah sampah sih luas, karena orang berkaca diri sendiri lah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai tidur baraha gram sampah anu kurang produksi. Pertama bangun tidur, gosok gigi, oh iya, soda, terus orang mandi, sabun, gibah, ya, terus cuci baju, can orang makanan anu kurang dibeli di pasar. Saya sih enggak sih, cuci baju mah istri, jadi bukan saya yang bikin itu. Tetap, uangnya kan dari si emas. Oh gitu ya. Orang modern nggak akan pernah lepas dari sampah. Itu, mana ketika berbicara, ya, misalkan baskrep itu, ya itu tuh emang dalam sih filosofi, emang dalam. Ya orang-orang kan udah bisa lepas dari dunia modern. Yang tidak memproduksi sampah sama sekali, memang itu jero banget, jero kan? Menurut Ana ya, akhirnya marina, naon sih nu jadi sampah urang mah, bangun tidur sampai ke tidur deui memproduksi sampah. Kebayang nggak? Misalkan basket gosok gigina pakai daun, atau pakai siwak, nah siwak pakai naon jambe. Terus mainnya mandina pakai daun ieu teh, daun apa sih? Kamari, di konten kamari. Tapi kan ketika orang dibiasakan seperti itu karena orang manusia modern, lahir di era modern gitu. Aneh, asing. Makanya ada sok ngobrol jeung kolot. Kolot sorangan. Kolot batur. Panis teboga. Obat ieu naon sih? Obat naon ieu? Itu kan mungkin obat-obatan selain apa yang bisa dimakan, obat-obatan termasuk skill bertahan hidup. Pernah tuh nggak denge? Jangan merendah lah. Waduh, pendaki udah mah pendek merendah lu. Itu pendaki cowok bawa softtek buat ngelapisin ini biar nggak lecet. Ajis pernah tuh nggak denge? Pernah. Ajis, ya, Ajis eta ngaco amat eta jelema. Pernah tuh nggak denge? Ningali pernah tuh? Pernah. Hah? Pernah. Dipasang di dia kan? Supaya ente lecet jadinya. Pernah melakukan. Nah, akhirnya pertanyaan lagi. Apakah eta softtek nang dibawa balik ku manehna? Dibuang. Apa dipijat di ditu? Pas namanya nyolong na itu. Ana loba ningali artikel ya, artikel gitu.
bersih gunung gitu ya, penggiat komunitas pendaki lah gitu, bersih gunung gitu. Jadi sampah teh 30% teh softtek, tapi lain softtek berdarah. Softtek bersih. Jadi kadang-kadang ke awal-awal marana bingung gitu. Ih softtek jang naon gitu, ajang naon. Ternyata pas geus kanyahoan teh malah ita dipakai ganjel. Ya padahal emang aya kan alat khususnya nya. Bentukna aya nu sepon aya nu busah gitu ya. Supaya ieu teh teu lecet gitu. Maksudnya teh edan. Memang harga softtek murah 2.000, 3.000 nya gitu. Ini mun meuli 2.000 tilu. Nu induk. Anjing ini siapa? Lah itu nongkrong di warung jing. Temannya beli softtek. Anggaplah goceng yang naik ke gunung. Geus softtek nang geus iya ya, anggaplah geus tembus gitu ya. Kumanehna di ieu piceun misalnya. Ganti deui. Piceun ganti deui. Ayeuna lamun manehna babaraha kali naik gunung padahal alat eta teu mahal-mahal banget sih. Sanyaho urang ya cepean lah, cepek kaluhur umur hidup deh. Bisa dipakai beberapa kali. Terus ente ngotorin alam. Ajib. Ayeuna kan kandungan softtek geblek kimiawi eta. Bener bukan gitu. Kalau nggak mau lecet, beli tas yang bagus. Sewa porter. Nah, modal. Beli tas nu Teu gagah men. Berapa sih teu nyawa sih? Lu gagah-gagah tapi nipu mah buat apa? Nipu anjing. Pencitraan adalah hak segala bangsa. Tapi ada ngadenge eta kerame sih ayeuna si masalah softtek tak berdarah eta. Anjing urang teh urang pas maca artikelna anjing kacau amat ieu pendaki. Geblek. Apa? Softtek Udah baca. Etikis pernah baca can eta artikel. Hah? Nyaho. Heeh. Atuh pan ngaco eta jelema. Berarti harusnya gunung tuh ada CCTV. Nah, jadi anak buka Mana pesannya. yang pria sejati, mana yang banci. Nah, bener. Itu kudu sih, itu kudu CCTV. Jujur terhadap diri sendiri itu udah lebih dari cukup. Susah ngarepin orang jujur. Ya udah. Lu aja barusan nggak jujur. Ya udah. Ya udah aja. Kita kembalikan kepada individu masing-masing. Gitu. mau jadi seorang laki-laki yang berkualitas atau enggak ya itu Saya mau terserah. jadi Elon Man. Men ngopi dia tuh mana sih ya? Oke. Ya udah ya. Mungkin segitu aja obrolan malam ini. Mungkin next bakal ada lagi konten-konten kayak gini. Cuman itu aja ya pesan dari kita gitu ya, bukan dari gua doang. Kalau lu mau mulai jadi penggiat alam, entah itu dari lu sukanya camp, basecamp, survival atau pendaki, mungkin pesan dari gua ini aja. Daripada lu naikin skill lu dulu, mending lu tanemin dulu buat jaga alam, kepedulian lu terhadap alam. Walaupun lu ke gunung, ke alam, bawa sampah plastik, ya lu bawa balik lagi sampahnya. Kalau perlu lu makan ya sama sampah-sampahnya. Tidak gila. Terus buat para pendaki yang bawa softtek, pendaki cowok yang bawa softtek buat ini bahu biar nggak lecet, Benci banget. lu fix harus dirukiah. Lu harus dirukiah total. Itu kacau banget. Kalau nggak mau lecet, beli tas yang bagus. Kalau nggak beli alatnya, udah selesai. Daripada lu beli softtek, ngotorin coy. Untung nggak ada naik gunung. Ya udah mungkin gitu aja ya dari kita. Assalamualaikum.